Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Samsria Channel. Jadi di video kali ini saya akan coba membagikan kepada teman-teman semuanya tentang bahasa pemrograman C++. Nah, kemarin kan kita sudah, yang terakhir itu kita telah membahas yang namanya user input, atau yang kita sering kenal itu dengan C ya, C input. Nah, sedangkan sekarang yang saya akan bahas itu adalah percondition if. Pertanyaan pertama yang harus muncul di dalam kepala kita itu adalah, apa itu if condition? Nah, logikanya seperti ini teman-teman. If itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu dari hal itu. Contoh seperti apa? Ketika saya makan, ini dalam pikiran saya, ketika saya makan, maka saya akan kenyang. Ketika saya memacu kendaraan saya laju tanpa arah, saya akan kecelakaan. Ketika saya tidak belajar, saya akan bodoh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di dalam otak kita sudah menyeting yang namanya perkondisian. Jika ada hujan, berarti saya harus pakai payung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman di mana kita bisa menyeting, di mana kita bisa menyuruh sebuah komputer untuk berpikir logis seperti manusia, itu yang namanya if kondisi. Nah, ini kalau bisa dibilang AI klasik ya teman-teman ya, kalau bisa distandarkan dengan pengertian artificial intelligence yang dulu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi teman-teman, kita langsung saja di videonya. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama harus teman-teman punya adalah yang namanya kode blok. Nah, kalau teman-teman nggak tahu gimana caranya untuk install kode blok yang baik dan benar, silahkan klik link di atas ini. Oke? Nah, kita harus sudah menginstal kode blok dulu. Dan selanjutnya yang harus kita buat adalah file baru. Kita pakai empty file saja biar nanti kita bisa save. Nah, kita save file as ya. Latihan anak murid saya. Kita buat satu, belajar YouTube. Kita simpan di folder belajar YouTube. Nah, namanya di sini yang harus kita setting kondisi saja ya. Condition. Jangan lupa ekstensi dari file itu harus .cpp. Nggak boleh pakai .c. Nanti dia tidak bisa terdeteksi oleh compiler. .c. Teman-teman sekalian, ini adalah struktur dasar dari bahasa C++ yang akan saya tulis lebih awal. Kalau teman-teman tidak tahu tentang penjelasan dari struktur dasarnya, silahkan nonton video di atas ini. Oke? Ini penjelasan yang lengkap teman-teman ya. Oke, kita buat dulu. Nah, pertama yang kita akan buat teman-teman di sini adalah variabel ya. Variabel kita pakai nilai saja. Nilai yang akan kita dapatkan adalah nilai yang kita adalah 90. Nah, kita akan kasih logika di sini. Logika itu pasti ada yang namanya benar dan salah. Pasti yang namanya itu benar dan salah tuh. Benar atau salah. Berarti kalau dalam komputer itu 0 dan 1, di mana prosesor itu cuma tahu angka 0 dan 1. Tapi telah diproses melalui bahasa pemrograman. Nah, teman-teman, contohnya seperti ini. Kalau dalam bahasa C++, itu kalau yang benar dan salah itu yang namanya boolean ya, teman-teman. Boolean. Menghasilkan benar dan salah. Contoh ya. 1 lebih besar dari 2. Benar atau salah? Salah teman-teman, karena 1 itu kurang dari 2. Berarti hasilnya
salah. Kalau 2 sama dengan 2, benar nggak? Benar. Nah, kalau contoh 3 lebih dari 2, benar atau salah? Benar, nggak salah. Benar. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Nah, kok itu angka sih, mana logikanya? Nah, contohnya kayak gini. Contoh. Nilai kan, nilai 90. Nilai sama dengan 90. Kalau nilainya sama dengan 10, berarti yang kita dapatkan itu adalah peringkat, nilainya adalah A biasanya. Huruf lah, kita kasih huruf A. Seperti ini contohnya teman-teman. Kalau dalam implementasi programnya, kita coba ya. If nilai biasanya lebih dari sama dengan 80, jika nilainya itu, variabel nilai ini lebih besar sama dengan 90, berarti maksudnya itu dari 80 ke atas. Dan kita kasih dan, ini operator dan yang teman-temannya, dan nilai kurang dari sama dengan 90, berarti maksudnya itu 90 ke bawah. Nah, kalau kita gabungkan logika ini teman-teman, berarti dari nilainya itu dari 80 sampai dengan 90. Antara jarak itu, apakah yang akan terjadi? Itu maksudnya kita masukkan logika di sini. Berarti kita kasih cetakan keluar. Yang akan keluar itu nilai Anda adalah A. Terus kita selesaikan ya. Line. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kita coba save, kita start. Kita coba start ya teman-teman ya. Apakah yang akan terjadi? Pause. 1, lanjut. Nah teman-teman, yang akan keluar itu nilainya adalah A. Benar kan? Benar. Nah, untuk mengetahui kita coba ganti nilainya. Apakah ada yang keluar? Kita ganti di bawah 79 lah, 79. Kita coba save lagi, kita coba start. Ini namanya build and running. Tidak ada yang keluar teman-teman. Tidak ada yang keluar sama sekali. Nah, kita kembalikan nilainya ke contoh 81. Kita pakai 81 ya. Save, Ctrl S. Nah, nilainya adalah A. Nah, tentunya teman-teman, kalau dalam logika otomatis contoh ya. Kalau misalkan ya, tidak hujan, saya akan pergi kursus. Contoh, misalkan kalau tidak hujan, saya akan pergi kursus. Tapi seharusnya kan ada kondisi yang lain juga. Kalau misalnya hujan, nah itu adalah kondisi yang kita tidak bisa duga teman-teman. Berarti di komputer juga ada ya namanya kondisi yang kedua teman-teman. Atau hal yang misalnya yang aksi pertama itu tidak berhasil atau kondisinya tidak mendukung. Berarti contoh yang tadi ya, kalau misalnya tidak hujan, saya akan pergi kursus. Misalnya kalau hujan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan stay di rumah dong, karena hujan. Seperti itu teman-teman. Kalau dalam bahasa pemrograman, misalnya nilai yang kita input ini tidak di antara 80 dan 90, apa yang akan terjadi? Nah, di situ ada yang namanya else. Kalau memang kegiatan kita di atas itu tidak bisa dilakukan, ini yang akan keluar. Itu
itu yang namanya else. Nilai Anda bukan A, bukan sama dengan A. Seperti ini contohnya teman. Contoh ya, kita coba running. Nah, kita kasih nilainya itu 79. Close. Kita coba startkan ya. Nah, yang akan keluar itu ketika kita masukkan nilai 79, karena 79 ini tidak ada di antara 80 dan 90, maka yang keluar itu yang bagian else-nya tadi, yaitu nilai Anda bukan A. Seperti ini. Nah, yang harus kita pertanyakan itu bagaimana ini kan kalau yang misalnya aksi pertama tidak berhasil, tapi gimana kalau kita punya rencana 2 atau 3 aksi gitu. Nah, kalau 2-3 aksi itu tidak terjadi, maka ada yang lain. Bagaimana kayak itu? Nah, jawabannya simpel teman-teman. Kalau dalam bahasa pemrograman ada yang namanya percondition, itu ada yang namanya else if. Ini adalah suatu statement yang bisa kita tambahkan kondisi di dalamnya. Contoh biar lebih jelas. Nah, kalau misalkan nanti nilai yang kita input itu adalah lebih dari sama dengan 60 dan nilai kurang dari sama dengan karena nilainya itu sudah diambil sama 80, berarti kita pakai 79. Kita akan mengeluarkannya teman-teman. Apa yang akan kita keluarkan? Kalau nanti nilai yang diinput itu adalah di antara 60 dengan 79, nanti akan dikeluarkan kata-kata nilai Anda adalah B. Seperti ini. Contoh ya, kita coba masukkan angka di sini 59. Bukan 59, 61. Kita coba save, kita close dulu yang ini. Kita coba close. Nah, yang keluar teman-teman adalah yang kedua ini teman-teman. Nilai Anda adalah B. Nah, kalau dalam perkondisian teman-teman, aslinya seperti ini. Tadi cuma analogi saja. Nah, kalau dalam perkondisian, yang bakalan dicek pertama kali itu adalah statement if. Kondisi di dalam sini akan dicek. Jika kondisi ini benar, maka ini akan dijalankan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kondisi ini salah, bernilai salah, maka dia akan melihat statement yang ini, else if. Nah, teman-teman, ini kalau dalam statement if, dia akan pilih salah satu. Kalau yang ininya salah, maka ini atau ini akan dijalankan. Nah, tapi kalau ini benar, ini tidak akan dijalankan teman-teman. Yang bawah, else if dengan else. Nah, ini kita kondisikan ini salah ya. Ini salah. Kita tulis salah dulu. Salah. Berarti kondisi ini yang akan dicek. Ini benar atau enggak? Kalau ini benar, ini akan dijalankan dan ini akan diabaikan, dua-duanya. Nah, misalnya kalau ini salah juga ya. Kalau misalnya ini salah, maka terpaksa yang harus dijalankan itu adalah statement else. Seperti itu analoginya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ini teman-teman rasa bermanfaat untuk teman-teman, silakan share. Kalau ingin mendukung saya, silakan klik subscribe. Nah, like
And kalau ada yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian, silakan komen di bawah sini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.